Jumpa lagi di hari ini di berani mulai, berani konten, dan berani bercerita. Cerita apa saja yang penting cerita, ngomong apa saja yang penting ngomong. Nah, teman-teman semua dimanapun berada pada hari ini, kita seperti biasa target dengan durasi 10 menit ngomong-ngomong. Yang penting ngomong. Nah, di omongan kali ini kita akan berbicara masalah proses dari pembelajaran kita sebagai konten kreator awal. Nah, teman-teman yang pemula ini biasanya sulit untuk memulai karena apa? Karena tidak ada keinginan satu. Yang kedua karena tidak ada alat. Yang ketiga karena kurang pede untuk menyampaikan. Nah, ini awal-awal kita berbicara dulu sebelum membuat konten, dan beberapa episode awal kita sudah berbicara bahwa untuk yang pertama itu harus menimbulkan keinginan terlebih dahulu, yakin bahwa mau memulai. Sekali mulai tidak boleh berhenti, sekali mulai harus terus berjalan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua harus pede. Kita sudah membahas di episode yang sebelumnya. Untuk menimbulkan sebuah kepedean itu bagaimana? Kita harus beberapa tahap untuk berlatih. Ya, salah satunya kita harus setiap hari berlatih dengan berbicara di depan cermin. Kita melihat diri kita sendiri untuk belajar dari kesalahan kita. Atau teman-teman juga bisa langsung di-upload di YouTube, nanti bisa kan diputar-putar lagi. Atau kalau tidak ya sekedar dilihat saja di kamera gitu. Kemudian harus berlatih setiap harinya ngomong apa saja, yang penting ngomong, yang diingat diomongkan, setiap kali ada melihat sesuatu hal itu diomongkan dan diucapkan di depan kamera, sehingga nanti akan tahu nih apa yang akan diucapkan, apa yang kesalahan dan sebagainya. Nah, itu jadi harus kita mulai terlebih dahulu dan berani mulai yang paling terpenting. Nah, ini sebagai ucapan saya juga, di video ini saya belajar ngomong di tahapan 10 menit, bahwa apa yang saya ucapkan ini adalah durasi target yang ingin saya capai. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga ada target durasi, entah itu 2 menit, 3 menit, 4 menit, ada yang 5 menit, bahkan ada yang sampai sama seperti saya di 10 menit pertama. Di sini kan kita mau mengucapkan apa saja, yang penting kita harus ucapkan. Nah, saya bisa membahas tentang satu hal yang ada di sekitar saya. Saya memakai baju hitam, tidak memakai topi lagi, biasanya memakai topi. Dan di sini ada pintu ya. Ini seperti studio baru kita lagi. Jadi setiap hari kita mempunyai studio yang berbeda-beda dan unik-unik ya. Dan dimanapun itu bisa studio kita. Di video sebelumnya saya juga sudah bicara bahwa untuk studio nggak usah dipikirkan. Orang-orang mempunyai fasilitas yang lengkap, studio yang bagus itu bukan menjamin kepedean kita dari berbicara. Bahkan yang seperti ini juga termasuk studio ya, studio alam. Apa saja bisa menjadi studio kita. Yang penting kalau misalnya punya orang, kita harus izin terlebih dahulu kita untuk menggunakan tempat ini gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngonten itu sebenarnya bagusnya tiap hari atau 1 minggu berapa kali gitu. Ya, kalau misalnya bilang bagus ya, ini karena kita di sini setiap hari harus berbagi apa yang sudah saya pelajari, nanti saya sampaikan di konten-konten yang saya buat. Dan saya telah mempelajari bahwa yang terbagus itu adalah yang konsisten. Kenapa? Konsisten itu sulit dilakukannya teman-teman. Kalau orang yang tidak terbiasa dan tidak mau memaksakan diri untuk konsisten, itu sulit sekali. Karena apa? Konsisten setiap hari itu akan dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa. Mereka akan melakukan hal-hal yang serupa gitu. Kalau orang misalnya kita mau nih konsisten saja, pemula 1 minggu 1 kali. Saya dulu gitu, 1 minggu 1 kali saya buat. Untuk nanti seterusnya, tapi gini ya, putarannya tuh istiqomah tuh dalam arti menetap ya, jangan berpindah-pindah. Kalau misalnya diniatkan dari awal mau konsisten seminggu 1 kali, ya setiap minggu harus konten 1 kali, diupload di hari Minggu misalnya, ya setiap hari Minggu jam berapa ya itu harus diupload. Kemudian yang kedua, nanti kalau misalnya ada peningkatan 1 minggu 2 kali, di hari Minggu dan hari Rabu misalnya. Nah, peningkatan lagi 1 minggu 3 kali. Nah, berarti
hari Senin, Rabu, dan Minggu 4 kali naik, 5 kali naik, sampai sehari 1 kali. Nah ini sudah luar biasa. Kalau kita bisa sampai di titik 1 hari 1 kali saja, ini sudah luar biasa dengan konsisten. Tapi jadi yang luar biasanya itu sebenarnya di konsistennya itu. Misalnya uploadnya dia setiap hari di jam berapa, ya di situ dia upload. Terus selanjutnya nanti misalnya mau menambah nih 1 hari mau 2 kali, ya monggo, itu lebih bagus lagi. Nah ini yang sulit dilakukan itu adalah konsisten dalam menyampaikan, konsisten dalam membuat sebuah video. Nah teman-teman, ketika kita membuat sebuah video itu kan setiap hari ini, bagusnya itu setiap hari atau 1 minggu berapa kali gitu, atau bagaimana gitu. Yang penting itu setiap harinya harus mengupload konten. Karena apa? Karena saya mempelajari tentang algoritma YouTube, bahwa kalau kita misalnya setiap hari itu akan terbaca algoritma yang kita punya. Nanti video-video yang kita buat, kalau orang-orang misalnya menginginkan video yang tentang pembahasan yang kita bahas, itu akan masuk ke beranda mereka karena sesuai dengan tema yang mereka inginkan. Nah inilah yang namanya algoritma. Kalau misalnya kita terus terus membuat sebuah video, nanti akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah seperti itu teman-teman yang saya pelajari. Nah ini saya bagikan kepada teman-teman agar kita bisa belajar lebih bareng, belajar untuk bisa. Yang pertama itu belajar berani, belajar ngomong, apapun itu yang penting harus kita omongkan. Nah untuk view jangan dipikirkan terlebih dahulu. Saya dari awal itu yang penting kita harus membuat video ini. Kalau saya boleh ditiru atau tidak, jadi buat sebanyak mungkin video untuk kita belajar, kita introspeksi diri kita, dan semakin hari kita harus belajar lebih baik. Nah untuk view, orang-orang itu mau melihat bahwa view kita itu 10k itu, 20k itu, ada yang di bawah 10k itu, mau nggak ada yang nonton itu, tetap kita buat. Karena dari awal kita mau membuat konten itu bukan karena tujuan view. Tujuan kita adalah belajar bagaimana kita untuk bisa menyampaikan informasi, bagaimana cara kita untuk menyampaikan cerita, dan kita berani ngomong. Itu adalah tujuan awal kita untuk membuat konten, bukan dari view. Nah view itu datangnya kalau misalnya kualitas video kita emang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Itu view itu udah otomatis akan datang sendiri. Contoh seperti ini teman-teman, kita setiap hari mengedukasi misalnya tempat, kita mengedukasi misalnya suatu barang, atau kita mengedukasi sebuah kisah yang menarik dari kisah nabi-nabi, kisah misalnya para pejuang kita terlebih dahulu, atau kita misalnya membuat sebuah narasi, sebuah berita yang terjadi pada saat ini. Nah orang-orang yang ketika dia mendapatkan channel kita, kemudian dia merasa kebermanfaatan pada dirinya, ini secara otomatis mereka akan subscribe, kemudian akan melihat channel kita gitu. Jadi kalau saya ini teman-temannya, saya manfaatkan kesempatan sebelum jadi bermanfaat bagi orang lain. Artinya bagaimana? Gini, nah kita membuat seperti ini kan belum ada yang melihat banyak ya, mungkin 1-2, paling banyak 10 atau 20 lah gitu yang melihat. Nah ini kesempatan kita ini bisa membuat video banyak, kemudian kita bisa belajar daripada video-video yang kita buat. Kita bisa mempelajarinya tiap hari, kita bisa melihatnya tiap hari. Ini video saya sambung di video yang sebelumnya ini karena tadi saya membuat video itu terputus karena kepenuhan memori. Nah saya sambung tadi sekitar 8 menit ya, 8 menit lebih, dan kita akan membuat 2 menit ini untuk penutupan di video kita pada hari ini. Nah teman-teman, intinya ketika membuat sebuah video, membuat sebuah konten, ini harus ada kepercayaan dan keyakinan terhadap diri sendiri gitu. Bahwa ya udah, kalau misalnya kita berjalan membuat sebuah konten, ya kita harus jalan dan kita tidak menghiraukan hal-hal lain yang dapat mengganggu perjalanan dan keyakinan kita. Entah itu cacian dari orang, entah itu kritikan, entah itu ejekan dan sebagainya. Jadi semuanya kita ambil sebagai inspirasi, motivasi pada diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah seperti itu yang saya rasakan sebagai pengalaman-pengalaman untuk kita bisa membuat sebuah konten, pede membuat sebuah konten
kita mau bercerita, kita mau berkisah, mau bergaya apa saja itu terserah kita, dan kita sudah tidak mengharapkan pujian, juga tidak mengharapkan cacian. Ya, kita tidak mencari musuh, juga tidak mencari kawan. Ya, kita netral dalam konten untuk awal ya teman-teman. Nah, nantinya kalau orang-orang yang sudah berjalan biasanya itu ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau kita sementara ya udah, kita biasa saja menjadi diri kita sendiri. Oke teman-teman, sudah 2 menit ini untuk menyambung video yang sebelumnya. Terima kasih, salam semangat dan selamat beraktivitas.